Apa penyebab penyakit asam urat? Bukan makanan, Pak. Kalau makanan penyebab dari asam urat, Bapak makan kangkung, Bapak kena asam urat, saya makan kangkung, saya kena asam urat, semua makan kangkung, semuanya kena asam urat, gitu. Kalau Bapak mengatakan emping, di soto Betawi ada emping, Pak. Saya paling hobi makan soto Betawi, tapi saya nggak pernah sakit asam urat, Pak. Seminggu sekali saya pasti makan soto Betawi. Ya. Bukan emping, bukan makanan. Ada yang tahu, Bu? Kurang olahraga, Pak. Oh iya, kurang olahraga. Bayi enggak pernah olahraga loh, Pak. Enggak kena asam urat, Pak. Salah, Pak. Ada yang tahu di sini? Ibu-ibu mungkin tahu. Karena kalau benar saya kasih hadiah, general check up gratis loh, Pak. Bu. Ada yang tahu? Oke, saya jawab ya. Penyebab penyakit asam urat adalah terganggunya fungsi organ ginjal, Bapak Ibu sekalian. Di mana kita tahu bahwa fungsi ginjal adalah sebagai filter. Kenapa harus difilter? Apa yang harus difilter? Darah kita. Kenapa darah kita perlu difilter? Karena darah tempatnya racun, sisa metabolisme. Makanya Islam makan sapi, daging sapi itu halal, darah sapi haram. Islam itu benar, semua dapat dijelaskan secara ilmiah. Kenapa kita nggak boleh makan darah? Karena darah tempatnya racun. Maka oleh karena itu darah yang mengalir dalam tubuh kita harus difilter. Di mana sisa dari metabolisme dari protein namanya purin, ya, sisa metabolisme dari protein yang namanya purin itu akan menjadikan asam urat. Jadi kalau ginjal kita normal, Pak, itu tidak akan kena asam urat walaupun Bapak makan emping tiap hari, Bapak makan daun singkong, Bapak makan daging, itu tidak akan kena asam urat. Tapi kalau Bapak divonis asam urat, yang laki-laki di atas 7, yang perempuan di atas 6, sudah dipastikan ginjalnya terganggu. Lah di sini kita cari tahu lagi apa penyebab kerusakan ginjal, apakah infeksi, apakah ada batu, apakah ada kelainan di situ. Inilah butuhnya teknologi. Pengobatan holistik bukan mengobati akibat, tapi penyebab dari itu. Yang kita obati bukan nyerinya, tapi yang kita obati penyebab. Menjawab pertanyaan Bapak seharusnya, ya menjawab pertanyaan Bapak, kenapa dok saya sakit diabetes nggak sembuh-sembuh, kemarin ada sakit apa lagi tadi ibu, ya komplikasi sana sini nggak sembuh-sembuh, kenapa harus minum obat? Pengobatan holistik tidak instan, Bapak Ibu sekalian. Pengobatan holistik dimulai dari mencari tahu apa penyebab sakitnya. Apakah ini ke fisik, apakah lebih psikologi, atau masalah spiritual. Kalau bicara fisik, pengobatannya pun dibagi 3. Ya, pengobatan fisik pertama detox. Apa yang perlu dibersihkan? Mulai dari usus, darah, dan organ. 3 organ penting yang harus didetox adalah liver, ginjal, ya, liver, ginjal, dan apa satu lagi? Darah tentunya, ya. Lalu setelah program detox selama 1-2 bulan berjalan, masuk ke program Diven. Yang kita sebut Diven adalah meningkatkan imunitas. Baru yang terakhir adalah program Restore, melakukan perbaikan sampai dengan tingkatan sel. Proses degenerasi kita hentikan, kita balik menjadi proses yang namanya regenerasi sel. Kenapa disebut penyakit degenerasi? Karena penyakit yang disebabkan kerusakan sel-sel organ. Jadi terakhir program holistik adalah restore, melakukan proses regenerasi sel. Dan itu bukan berarti secara instan, tidak butuh waktu. Terakhir pertanyaan dari Ibu, apakah boleh kombinasi antara obat kimia dan obat herbal? Ibu, pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis, tapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan medis. Jika ibu sudah biasa minum obat, konsep pengobatannya bukan menghentikan, tapi tapering off. Tapering off tahu? Menurunkan dosis secara perlahan. Itu pun dimulai dari bulan ketiga. Jadi setelah terjadinya perbaikan organ yang menjadi penyebab dari sakit, baru di bulan ketiga, obat-obat yang selama ini Bapak Ibu minum, itu kita turunkan dosisnya pelan-pelan. Kita terus evaluasi sampai 6 bulan, setelah itu baru kita putus obat kalau memang itu bisa putus. Tapi alhamdulillah 80% pengalaman bagi mereka yang mengikuti program pengobatan holistik secara tuntas, penyakit diabetes, hipertensi, asam urat, jantung koroner, itu bisa disembuhkan secara tuntas tentunya. Oke. Mungkin cukup ya untuk pertanyaannya.
Ya, jawabannya mungkin juga cukup. Ya nanti kalau ada yang mau bertanya di belakang aja setelah acara ini selesai. Terakhir dari saya, ini adalah inti dari manasik ya, di mana bagaimana cara mencegahnya. Ada 6 langkah praktis. Monggo dicatat Pak, karena ini penting sekali. 6 langkah praktis mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam Pak. Bapak Ibu tidak perlu tanya kepada saya, dok, saya sakit diabetes, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Insya Allah semua makanan baik Pak. Gitu? Baik Pak. Sate boleh nggak Pak? Sate boleh nggak Pak? Boleh, duren boleh. Tapi Rasulullah mengatakan jangan berlebihan. Jadi kalau makan sate jangan lebih dari 5 tusuk Pak. Ya. Makan duren Pak. Ini duren bagus nggak Pak? Bagus. Duren itu kolesterol baik atau jahat? Sungguhnya baik Pak. Asal durennya itu dicari yang jangan berair ya. Jadi kalau cari durian itu yang pulen. Nah, ini tolong perhatikan. Saya dapat ilmu yang bagus dari Bapak Tuan Haji Ismail. Jadi salah satu mentor saya, guru saya di Malaysia adalah Tuan Haji Ismail. Dia punya perusahaan herbal terbesar di Malaysia. Dia juga salah satu tabib pengobatan tibum nabawi terbesar, terkenal di Malaysia. Beliau mengatakan begini, kalau mau makan buah, makanlah sesuai musimnya, Pak. Jadi jangan makan buah di luar musim, jangan makan duren di luar musim duren.